Teman Panji, jadi hari ini Panji ada di situ Cisaat. Jadi ini ada di sekitaran Kabupaten Purwakarta dan perbatasannya langsung ke Subang. Dan saya bersama partner saya nih, teman Panji dari Purwakarta, Reynada Gumilang, seorang rescuer reptil, dan saya lagi menikmati suasana sore hari di sebuah tempat yang indah sekali kalau musim kering. Tapi jujur ini kayaknya jadi masalah buat satwa liar. Tapi kita pengen ngecek sih, Ray, kayaknya ke zona-zona itu tuh, yang Ray. kering itu ya? Itu kayaknya ada tumbukan-tumbukan kayu. Gue pengen buka-buka kali aja jadi tempat buat satwa sembunyi. Siap. Tapi kalau misalkan musim kering kayak gini, teman-teman bisa lihat ada beberapa orang yang emang main motor trail, jadi memanfaatkan tanah kering di sini untuk jadikan jalur untuk treknya motor trail, motor terabasan kayak gitu ya. Tapi di situ ada parit kecil dan kayaknya masih ada sumber air. Gimana kalau misalkan kita susur? Siap. Oke, teman Panji. Ini kita pilih aja untuk susur, untuk monitoring. Kita cek ada aliran sungai, bukan aliran sungai, jadi ada sungai kecil yang kering. Jadi kita akan masuk ke situ, kita akan coba cek, kita akan lihat apakah masih ada satwa yang tersisa dan bertahan di sana. Kita susur. Yuk. Wah, ini sistem pengairannya nih, Ray. Jadi pembuangan dari sana? Ini kayaknya emang kemarau yang cukup ekstrim ya, panjang ya. Iya, orang Bikin semua sumber air di sekitar sini kering. Dan kamu lihat, ini kayaknya tempat kayak semacam pintu air. Kalau misalkan meluap nanti dibuka di situ, itu kontrolnya. Jadi kayak pembuangan gitu ke sini ya? Pembuangan. Tapi ini dirubah. Jadi di batu, ini diperbaiki lagi dan emang dibangun. Dan ini posisinya kalau musim kering, semuanya kering akhirnya, Ray. Oke, kita turun di situ. Siap. Kita jadi gisir ke ujung. Berangkat. Oke, teman Panji. Kayaknya emang posisinya Panji harus ngecek daerah sekitar sini yang... Wih, Ray, lubang, Ray. Mau dicek nggak dalamnya? Nih, ada lubang banyak. Dan ini lembab. Lubang-lubang kayak gini, kemungkinan biasanya ular, beberapa jenis hewan juga kadang pakai lubang kayak gini untuk sembunyi. Kosong sih, udah terlalu kering dan nggak ada kemungkinan untuk hewan tersisa hidup di sekitar sini karena terlalu kering banget. Kita coba untuk lihat, cek ke arah sana. Barangkali nanti ada tanda-tanda yang bisa kita temukan di sana. Yuk, kita cek ke sana yuk. Ray, Siap. jelinya kita lebih ke arah lubang nih kayaknya, Ray. Kayaknya banyak lubang yang harus kita curigain jadi tempat sembunyinya satwa, Ray. Mengingat kalau di musim kemarau, satwa itu nggak akan mungkin mereka di tempat terbuka, Ray. Kalau siang, Ray, panas soalnya. Pasti nyari tempat-tempat yang... Ray! Apa? Ini, Ray. Hei, teman Panji, lihat. Ray nemuin sesuatu di sini, lihat. Tuh. Wah, Ray. Iya, tapi banyak lumutnya. Gak apa-apa. Ini dia tadi mau keluar, cuma keburu ketahuan. Ini kayaknya kura batok ya, kura lokal, kura Ambon. Nih, teman Panji. Nah, kemampuan dari kura ini adalah mereka bisa menyembunyikan seluruh bagian kaki depan atau kaki belakang dan kepala atau ekornya. Itu semuanya masuk ke dalam batoknya atau tempurungnya ya. Nah, ini salah satu jenis kura air yang hebatnya itu bisa bertahan di musim kemarau seperti ini. Kering gini ya? Jadi mereka biasanya gali lubang ketika ini masih berlumpur. Nah, lubang itulah yang dipakai sama mereka buat sembunyi kalau siang. Nah, di malam hari mereka akan mulai gerak untuk nyari kayak cacing, larva, makanannya. Jadi mereka bisa makan insekta juga, makan serangga juga bisa. Walaupun ketika musim kering tiba seperti ini, atau mereka bisa hibernasi dalam waktu yang cukup lama. Katup-katup karapas dan ininya itu ntar ditutup. Nah, mereka, tuh lihat, tuh, pupnya juga lumpur dia, tuh, Panji, ini pup. Nah, ini tanda pertahanan terakhir dari
reptil kalau misalkan merasa terganggu dan dia mengusir pengganggunya itu dengan cara mengeluarkan kotoran biar baunya itu bisa membuat pengganggunya itu lari ya. Nggak nyaman, bau. Ini menurut Ray, gue sebenarnya di rumah itu ada beberapa jenis kura lokal di kolam dari Galuh waktu itu. Nah, gimana kalau misalkan ini kita bawa dulu aja ke shelter? Siap. Mengingat teman Panji kondisinya terlalu ekstrim dan saya khawatir malah kalau ini nggak bisa bertahan di sini. Siap. Jadi Kita bawa. lebih baik sih kita bawa ke shelter dulu. Nanti kalau misalkan emang sudah mulai airnya Ada lagi. di musim hujan, kita kembalikan lagi ke sini nggak apa-apa. Mengingat daerah sini juga aku lihat warganya mereka tidak ada yang berburu satwa khususnya Apalagi kurang reptil, khususnya kura-kura kayak gini. Ini kalau di beberapa daerah dimakan. Oh, emang enak? Gua nggak tahu, belum pernah nyobain. Saya serius. Assalamualaikum. Terutama jenis labi-labi ya. Oh, Kura-kura iya, gini ya itu. itu. Nah, ada karung? Ada. Kalau nggak taruh di tas saya dulu sementara. Kita ini nggak masalah kok, taruh di situ juga, yang penting nggak panas kan. Udah sore juga. Nah ini karung kosong teman-teman, kita bawa juga. Khawatir nanti kita di depan atau di sebelah mana nemu beberapa ular yang bisa kita bawa atau biawak apa kan, kita bisa bawa ke shelter dulu untuk kita coba selamatkan di sana, kita rawat di sana. Kayaknya langsung dimasukin tas aja, Rey. Ini karungnya buat nanti. Oh, kalau bisa ya wis. ketemu yang lain, Siap. itu kita masukin karungnya. Men, ada ular satu men. Nggak tahu ular apaan. Tuh kan. Karinatus, Bah. Karinatus? Karinatus. Ray! Ray! Weh, ini A. Ray, buru Ray. Buru Ray. Udah mulai nih, Ray. Kan. Aduh. Untung ketahuan, Ray. Belum menyebar banget. Habis lah, orang kering kayak gini mah gampang kebakar. Biasanya angin menyebabkan gesekan antar batang kering dan membuat akhirnya gesekan tersebut menjadi titik api yang kecil. Tahun lalu itu saya sempat berusaha untuk memadamkan api di satu hutan, Ray, di sekitaran Curah Tandingan dekat Wayang Esa, milik Hutani. Berarti ya? Iya, dan itu luas sekali zona kebakarannya, teman-teman. Api ini nggak tahu asal dari mana. Kekeringan panjang membuat hutan ini terbakar. Dan sekarang hampir 60% area hutan ini terbakar, teman-teman. Saya dari tadi belum melihat satupun satwa yang selamat dari kebakaran ini. Beberapa saya lihat semuanya sudah jadi abu, udah kosong. Kita harus pademin beberapa sumber api. Tadi besar banget. Saya berjuang sendiri di sini. Cuma sama Hamzah berdua. Yang belah sini, Jak. Lihat, ini ada sisik ular. Ini bukan ular yang mati ya. Ini sisik lamanya yang terkelupas. Jelas area ini adalah habitat bagi para ular, teman-teman. Di mana ada petunjuk. Melihat adanya sisik ular seperti ini, berarti daerah sini memang dihuni ular. Yang saya pegang ini adalah sisik dari ular koros. Terlihat dari pola atau motif sisik yang ada di sini, teman-teman. Ya, ini ular koros. Adanya di pohon dan makanan dari Raja Kobra.
bisa jadi king cobra juga menguasai area ini. Tapi ketika kebakaran seperti ini, entah mereka pada menghilang dan nggak ada teman-teman. Panji dari tadi nggak nemu satupun ular yang biasanya kebakar atau apa, ini nggak ada. Los, yuk kita sisir lagi, yuk sisir lagi yuk. Yuk. Men, ada ular satu men. Nggak tahu ular apaan. Tuh kan. Karinatus bah. Karinatus? Karinatus. Oh. 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 Pareas Karinatus ini. Ular siput. Ah. Ntar kita cek lagi. Barangkali masih ada keluarganya yang lain. Api udah menjalar ke bagian bawah hutan. Saya juga terbatas banget dengan semua ini dan saya kesel sekali dengan kondisi ini teman-teman. Dimana area ini memang agak jauh dari area pemukiman warga dan kebakaran hutan seperti ini di musim kemarau merupakan hal yang mungkin dianggap biasa oleh mereka teman-teman. Tapi di dalam sini ada berbagai macam satwa yang justru harus diselamatkan. Tapi bukan oleh seorang diri seperti Panji saat ini. Lihat. Pareas Karinatus atau ular siput ini, dia benar-benar panik, stres, dan selamat dari kebakaran hutan ini teman-teman. Oke, sepertinya ular ini dehidrasi, jadi Panji akan coba untuk beri ular ini air. Dehidrasi bener loh. Tuh dia minum banget loh. Tuh. Kehausan banget dia. Tuh. Gak cuma ular ini teman-teman. Panji juga dehidrasi. Sama, lihat. Dia minum. Seger ya, hah? Enak ya? Pareas Karinatus adalah jenis ular siput atau pemakan siput. Mereka umumnya banyak dijumpai di atas pohon karena mereka ini adalah arborear atau ular pohon ya teman-teman ya. Tapi mereka ini hidup di areal hutan basah dan ketinggian seperti hutan ini. Hutan ini sebenarnya adalah hutan di mana curah hujannya cukup tinggi, tapi akhir-akhir ini karena mungkin pemanasan global itu mempengaruhi suhu dunia, membuat hutan ini curah hujannya menurun hingga kekeringan seperti ini dan akhirnya kebakaran. Semua hewan mungkin sudah mengungsi karena mereka umumnya memiliki feeling atau insting dari setiap bencana alam yang akan terjadi teman-teman. Salah satunya adalah ular. Jadi sebelum kebakaran hutan itu terjadi, mereka akan terus bergerak menuju jauh dari area titik kebakaran ini. Tapi beberapa dari mereka ada yang ketinggalan juga. Jadi nggak semuanya itu punya insting dan naluri untuk menghindar dari bencana alam seperti kebakaran hutan ini. Nah, salah satunya adalah ular malang ini teman-teman. Mereka bukanlah ular berbisa, walaupun kendati secara fisik mereka ini mirip viper ya, tapi bukan viper teman-teman. Mereka ini justru ular golongan kolobrid yang mulutnya aja kecil banget teman-teman. Makanannya pun dia hanya bisa memakan siput ya, atau moluska. Nah, mereka bukanlah pemburu tikus apalagi burung. Mereka hanya pemburu siput pohon atau siput yang biasa nempel di batu. Umumnya mereka ini aktif di malam hari. Tapi kalau misalkan siang hari mereka biasanya kamuflase. Warnanya yang menyerupai batang kayu membuat mereka sulit terlihat teman-teman kalau di alam. Makanya jarang banget ditemukan. Padahal kalau misalkan kita jeli dan mengerti tentang perbedaan antara warna kulit kayu dan ular, biasanya mudah kok untuk melihat mereka di alam. Ular ini cukup segar sekarang. Jadi Panji putuskan untuk Panji bawa ular ini dulu. Karena posisinya area ini nggak aman untuk dia teman-teman. Jadi ini kita masukin dulu tas Panji. Nanti kalau misalkan ada hutan yang lebih baik untuk ular ini, kita akan lepaskan kembali ular ini di sana. Bro. Hah? Bablasan. Apaan? Nih, lihat nggak? Mana? Ini langsung gosok.
Depan lensa persis. Apa sih? Lupa namanya. Ular jerapah apa? Ular siput jerapah apa? Nama latinnya? Jerapah, Aplopeltura boa. Sumpah nggak kelihatan, nyaru banget. Udah kayak batang kayu. Oke. Aplopeltura boa atau ular siput leher gajah, leher jerapah, leher gajah lagi. Mereka ini masih keluarganya Pareas carinatus yang ada di dalam tas saya, yang tadi saya temukan pertama. Namun uniknya mereka ini, tubuh mereka itu warnanya percis seperti warna ranting kering, ya, seperti warna ranting kering, tapi mereka tetap aja merupakan ular pemakan dari hewan itu ya, moluska atau keong, jenis keong-keong atau siput. Nah, mereka umumnya dijumpai di areal hutan mulai dari ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Mereka adalah ular yang penyendiri dan jarang dijumpai di area terbuka. Karena dehidrasi, Panji harus kembali dulu ke kendaraan Panji di kampung terdekat sana, teman-teman. Untuk kemudian saya ambil air dan memberi minum mereka. Aja, Cak, di belakang lu, A. Rey, kobra, Rey. Awas. Titik api lagi, Rey. Ayo, Rey, cepetan, Rey. Cepetan, Rey. Ya Allah. Segini, Rey, Rey, pojok, Rey. Aduh. Aja, Cak, di belakang lu, A. Rey. Kobra, Rey. Awas. Wih, tadi keluar dari lubang lu, dekat kakinya Aca, sumpah. Hati-hati, cuy, pakai hook, cuy. Gede banget tuh. Nah, ini, tuh. Nah, itu hampir gigit dia tadi. Tuh. Wih. Hampir gigit kameramen gue, cuy, beneran. Makanya gue, Aca, awas di belakang lu, kobra. Ini keluar dari lubang situ tuh. Para kobra itu memiliki pandangan dan sensitivitas yang sangat baik terhadap gerakan. Jadi kalau misalkan saya menggerakkan sepatu saya ke kanan dan ke kiri, dia akan terus mengikuti gerakan sepatu saya ini, ya. Karena sensitivitas mereka itu penasaran dengan gerakan. Naya atau kobra yang memiliki kemampuan untuk menyemburkan bisa ke arah mata lawan, ya, itu adalah ular-ular kobra yang memiliki kemampuan untuk menyemburkan bisa. Tapi tidak seluruh ular kobra itu memiliki kemampuan untuk menyemburkan bisa juga, teman Panji, ya. Hanya beberapa ular kobra aja yang emang memiliki kemampuan menyemburkan bisa. Tapi khususnya ular-ular kobra yang ada di Indonesia, mulai dari Najas putratrik, yaitu kobra Jawa, ini tersebar mulai dari Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat, dan Najas sumatrana yang tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi, semuanya putratrik dan menyemburkan bisa. Ingat, jangan pernah menangkap ular liar tanpa alasan, kecuali kalau kalian memang harus memindahkan mereka ke habitatnya kembali. Karena pada dasarnya habitat ular itu ada di sekitaran di mana tempat kita tinggal atau beraktivitas. Ya, ular adalah makhluk yang memang sangat dekat tempat hidupnya dengan kita. Jadi bijak dalam mengarahkan kepalanya ke mata saya adalah penting, Rey. Ya ini makanya dari tadi kan hidup dulu. Dan kamu lihat di sini ternyata ada sisik ular, Rey. Nah, ini sisik ular yang masih nempel, teman Panji. Nah, ya, tuh. Ini kobra juga nih, tuh teman Panji. Ini saya temuin di situ barusan. Nah, ya, ini kobra gedenya. Nah, ini kayaknya anak kobra nih, kecil nih masih nih. Nah, teman Panji lihat tuh. Wah, benar ini zona ular bener nih, Rey. Coba gue bingung, ular itu semua cepet banget gerakannya ya. Rey, ngomong-ngomong, Rey, jangan pas saya, Rey. Biarin aja itu makan tikus, Rey. Dia mah udah penjelajah. Iya. Yuk, balik yuk. Teman Panji, kalau gitu monitoringnya kita akhiri dulu sampai sini. Kita udah banyak mengetahui setiap hal yang ada di tempat ini.
terutama tentang kondisinya yang mudah terbakar. Berarti nanti setelah ini Panji harus menghimbau kepada warga sekitar, kita akan melakukan pengetahuan untuk mengedukasi warga agar menjaga kondisi dari tempat ini supaya tidak kebakaran. Ya, itu yang utama. Yang kedua adalah mereka harus hati-hati terhadap ular-ular berbisa. Karena di sini ternyata adalah tempat di mana ular berbisa itu banyak ditemukan. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman Panji yang udah ngikutin monitoring kita ya. Kita hari ini membawa satu kura-kura yang akan kita bawa ke rumah karena itu hewan air yang benar-benar butuh banget air. Dan saya lihat tadi dehidrasi dan harus dirawat. Kemudian saya punya kolam yang baik di rumah. Kalau kobranya kita nggak bawa, karena posisinya memang dia adalah pembasmi hama tikus. Jadi kalau misalkan kita nggak ganggu, dia nggak akan gigit, menyerang. Oke? Intinya jangan pernah nangkep ular ya di alam atau dimanapun. Oke? Ya ular liar terutama. Anggap semua ular berbahaya dan jauhi, tapi jangan bunuh mereka kalau misalkan di habitatnya. Oke? Selamat sore. Assalamualaikum.